Namun, setelah apa yang terjadi pada Hailey terakhir kali, dia tidak peduli dengan manfaat yang akan dinikmati oleh keturunan Stellus, seperti yang dijamin Jordan. Dia selalu menjadi wanita yang mandiri dan bangga. Wanita seperti dia tidak akan goyah, bahkan mereka ditawari manfaat dan kondisi hidup yang lebih baik oleh orang lain karena mereka merasa bahwa kehidupan yang mereka jalani adalah yang terbaik. Dia dengan cepat menyetujui permintaan Jordan, terutama karena dia baru saja mengetahui tentang Brett dan Hailey. Dia merasa telah benar-benar mengecewakan Jordan. Lauren menambahkan, saya mendengar saudara Anda menyebutkan sebelumnya bahwa anak-anak Stellus harus diserahkan kepada keluarga Anda untuk dibesarkan. Jika hasil tes paternitas membuktikan bahwa Chloe benar-benar putri Anda, saya berharap anak itu akan terus dibesarkan oleh saya secara pribadi. Tolong jangan kirim seseorang untuk membawanya pergi. Jordan mengangguk dan berkata, ya, saya dapat meyakinkan Anda tentang itu. Jika Anda melahirkan seorang putra, saya khawatir saya tidak dapat mengambil keputusan karena kakek memiliki rencana sendiri untuk pertumbuhan putranya. Persyaratan untuk anak perempuan tidak terlalu ketat. Oke. Setelah keduanya selesai mengatakan itu, mereka tetap diam, dan mereka masih canggung satu sama lain sekarang. Setelah hening sejenak, Lauren tiba-tiba bertanya, bagaimana keadaan antara kamu dan Victoria? Jordan tersenyum dan berkata, kami baik-baik saja. Saya melamarnya, dan dia mengatakan ya, jika Hailey tidak melahirkan dan menyebabkan begitu banyak peristiwa berikutnya, kita seharusnya sudah menikah sekarang. Oh, Lauren tampak agak tenang, dan dia memaksakan diri untuk tersenyum. Kamu sudah bersama Chloe sepanjang hari, dan aku belum pernah melihatmu berbicara dengannya di telepon. Kalian sedang dalam masa bulan madu hubungan kalian sekarang. Anda harus berbicara satu sama lain di telepon setiap hari. Petik 2. Aku akan meninggalkanmu sendirian dan pergi beristirahat sekarang. Kamu pergi mengobrol dengan pacarmu. Petik 2. Jordan tidak berharap Lauren mengambil inisiatif untuk mengucapkan kata-kata itu. Oh, baiklah, sampai jumpa besok. Setelah Lauren pergi, Jordan berdiri di tengah halaman dan menatap langit malam kota. Kepingan salju terus terbang ke bawah dan mendarat di wajah Jordan, tetapi dia tidak merasa kedinginan sama sekali. Yah, dia jelas telah menyewa seluruh pulau dan berlutut untuk melamar Victoria. Itu seharusnya menjadi periode termanis dari hubungan mereka, tetapi Jordan telah berpisah dari Victoria untuk waktu yang lama belakangan ini. Bukan saja mereka tidak bisa bertemu satu sama lain, tapi Jordan juga bahkan menghentikan rutinitas sehari-harinya berbicara dengan Victoria di telepon dan berkomunikasi melalui pesan teks. Jordan mengalami masa sulit sebelum dia melihat Lauren. Sekarang setelah dia akhirnya mengetahui kebenaran, Jordan tidak lagi harus merasa melankolis lagi. Tetapi bagaimana saya harus memberitahu Victoria bahwa saya tiba-tiba memiliki seorang putri berusia 3 tahun sekarang? Jordan merasa bahwa Victoria pasti akan keberatan jika dia memberitahunya tentang hal itu. Tapi hal terpenting antara pasangan yang sudah menikah adalah kejujuran. Kita seharusnya tidak menyembunyikan apapun dari satu sama lain. Victoria begitu jujur padaku. Dia bersedia memberitahu saya tentang masa lalunya dan fakta bahwa dia dulunya adalah simpanan Russell. Mengapa saya harus menyembunyikannya darinya? Setelah mengambil keputusan, Jordan menelepon Victoria. Halo. Telepon berdering beberapa kali, dan Victoria akhirnya menjawab. Sama seperti terakhir kali, suara Victoria masih lemah dan lembut. Mungkinkah dia baru saja bangun kali ini? Jordan tidak peduli tentang detailnya dan malah bertanya, sayang, di mana kamu sekarang? Victoria menjawab dengan lembut, Houston. Jordan tertawa dan berkata, haha, kamu pergi menemui Russell di Houston? Bagaimana hasilnya? Apakah Russell tua yang berkabut itu memeluk pahamu dan memohon padamu saat kamu menolaknya? Victoria menemukan bahwa Jordan tampaknya dalam suasana hati yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dia bertanya, apakah kamu dalam suasana hati yang lebih baik sekarang? Sebelumnya, Jordan akan terlihat seperti diambang putus asa setiap kali mereka berbicara di telepon. Jordan berkata, maaf, Victoria. Saya belum menunjukkan perhatian yang cukup akhir-akhir ini. Aku baru saja melalui terlalu banyak hal baru-baru ini. Victoria, karena kamu tunanganku, ada satu hal yang harus aku akui padamu. Saya bertemu kembali dengan putri saya yang berusia 3 tahun hari ini. Ketika Victoria mendengar ini, dia hanya sedikit lebih tertarik, tetapi jawabannya masih terpotong seperti sebelumnya. Berusia 3 tahun? Yah, itu cerita yang panjang. 4 tahun yang lalu, saya sedang berlatih di medan perang ketika saudara laki-laki saya mengirim seorang wanita kepada saya. Kami tidur bersama, dan saya mengetahui hari ini bahwa dia hamil anak saya dan melahirkannya, jelas Jordan.
Victoria menyetujui. Oh, sama sekali tidak seperti Victoria untuk menyetujui begitu saja setelah mendengar Jordan menyebutkan masalah yang begitu penting. Victoria selalu sangat antusias terhadapnya. Jordan segera menyadari bahwa Victoria pasti marah. Jordan bertanya, "Sayang, apakah kamu kesal? Saya tahu bahwa tidak ada yang akan dapat menerima berita seperti itu." Petik 2. Kita tidak perlu membesarkan putriku. Ibunya adalah wanita yang sangat mandiri dari DC yang bisa membesarkan anak secara mandiri. Aku berjanji dia tidak akan mempengaruhi hidup kita. Mendengar penjelasan Jordan, Victoria tidak menjawab dan malah bertanya, "Jordan, bisakah kamu datang ke Houston? Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu." Jordan buru-buru berkata, "Victoria, aku juga ingin mengatakan sesuatu padamu. Aku punya begitu banyak untuk memberitahu Anda. Anda bahkan tidak tahu apa yang saya alami akhir-akhir ini." Petik 2. Adikku memang brengsek. Dia menculik seorang wanita dan memberikannya kepadaku sebagai hadiah. Apakah Anda tahu apa yang menyebabkannya? Petik 2. Kakaknya merayu Hailey dan memberinya $150 juta untuk membela saudara perempuannya. Putri Hailey adalah ayah dari wanita yang aku cemarkan. Ya Tuhan, aku akan kehilangan akal. Namun, Victoria tetap dingin dan acuh tak acuh bahkan setelah mendengar cerita Jordan. Dia bertanya, "Kapan? Apakah kamu bebas untuk bertemu denganku?" Jordan berkata, "Sayang, aku juga ingin berbicara denganmu secara langsung, tetapi aku benar-benar tidak bisa melakukannya sekarang. Saya akan melakukan tes paternitas dengan gadis kecil itu besok, dan itu akan memakan waktu setidaknya seminggu untuk hasilnya dirilis. Aku pasti akan bertemu denganmu dalam seminggu atau paling lama 10 hari. Oke." Victoria menutup telepon tanpa mengatakan apa-apa lagi. Victoria belum pernah menutup telepon di Jordan tanpa mengucapkan sepatah kata pun sebelumnya. Dia marah. Dia pasti marah padaku. Jordan meletakkan tangannya di dahinya sambil menghela napas panjang. Jordan berpikir bahwa Victoria pasti kesal dengan semua masalah merepotkan yang dia alami akhir-akhir ini, sehingga dia tidak ingin berbicara dengannya. Wanita mana yang bisa menerima kenyataan bahwa tunangannya memiliki 2 anak yang lahir dari 2 wanita lain selain dirinya? Ah, maafkan aku, Victoria, ketika aku menyelesaikan masalah di sini, aku pasti akan menebusnya dengan menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu. Jordan tidak punya pilihan. Dia benar-benar ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan putrinya sekarang. Bagaimanapun, dia telah absen dari hidupnya selama lebih dari 3 tahun. Terlebih lagi, Victoria selalu menjadi wanita yang murah hati dan pengertian. Jordan percaya bahwa dia tidak akan meminta putus dengannya karena masalah ini. Pukul 4:30 pagi keesokan harinya. Bintang bola basket hebat, Kobe Bryant, bangun setiap hari pukul 4 pagi untuk berlatih. Ada seorang pria di DC yang bangun jam 5 pagi hari ini dan tidak sempat menikmati indahnya pemandangan salju di halaman rumahnya. Setelah bangun, dia pergi ke gym di mansion untuk berolahraga. Dia tidak lain adalah Chris Hank, yang telah dipukuli Jordan hingga menjadi bubur kemarin. Mengerikan. 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 Chris terus berteriak marah selama latihan kekuatannya. Dia masih marah meskipun telah dikalahkan oleh Jordan. Dia merasa kalah dari Jordan hanya karena dia meremehkannya. Dia yakin bahwa dia tidak akan kalah parah jika dia bisa melawan Jordan lagi. Setelah berlatih selama lebih dari 1 jam, Chris mandi dan pergi ke ruang tamu untuk sarapan. Pada saat ini, seorang pria pendek dan tampak cabul masuk. Chris melanjutkan makan steaknya dan berkata dengan dingin, "Informasi apa yang kamu dapatkan tentang bajingan yang selama ini kamu awasi?" Ketika Chris meninggalkan rumah keluarga Howard kemarin, dia telah mengirim bawahannya, Rob, untuk tetap tinggal dan membuntuti Jordan. Rob melaporkan, anak itu menginap semalam di rumah Nona Howard setelah mengirimnya kembali kemarin. Apa? Chris sangat marah sehingga dia segera melemparkan pisau dan garpu di tangannya. Lauren adalah seorang wanita lajang. Jika tersiar kabar tentang seorang pria yang menginap di rumahnya, itu akan sangat buruk bagi reputasinya. Chris sangat marah. Karena dia ingin menikahinya di masa depan, tentu saja, dia peduli dengan reputasinya. Rob berkata, tepat, dia mungkin hanya seorang sopir tapi dia tidak bisa membiarkan dia menginap. Nona Howard sangat cantik, jika anak ini memiliki niat buruk di malam hari. Melihat betapa marahnya Chris, Rob tidak berani melanjutkan. Apakah kamu mencari tahu di mana Pang itu menginap tadi malam? Apakah dia berada di ruangan yang terpisah dari Lauren? Chris bertanya. Rob berkata, Tuan, Hank, kau harus tahu bahwa Tuan Brett Howard telah mengatur banyak penjaga rahasia di sekitar rumahnya untuk melindunginya.
Kami tidak berani mengikutinya terlalu dekat atau menerbangkan drone kami. Namun, saya ragu Nona Howard akan membungkuk begitu rendah untuk berhubungan dengan sopir, mengingat betapa elegan dan menyendirinya dia. Chris mengangguk, penuh percaya diri pada karakter dan moral Lauren. Dia belum pernah melihat Lauren terlibat dalam skandal atau hubungan dengan siapapun selama bertahun-tahun. Dia selalu sendirian. Itu juga alasan mengapa Chris menyukainya. Siapa yang tidak menyukai wanita yang murni dan jujur? Terus awasi dia. Begitu bajingan itu meninggalkan rumah Lauren, segera beritahu aku. Chris berkata dengan kejam. Dia sudah memutuskan untuk membalas dendam pada Jordan hari ini. Dia mungkin tidak bisa melawan Jordan sendirian, tetapi ini adalah wilayahnya, dan dia tidak akan pernah membiarkan dirinya diganggu oleh pria yang belum pernah dia dengar. 3 jam kemudian, Rob tiba-tiba datang untuk melaporkan, "Tuan, Chris, bajingan itu telah meninggalkan rumah Lauren." Chris sedang membaca buku. Mendengar kata-kata Rob, dia langsung menutup buku dan berkata, "Bagus sekali, anjing ini akhirnya keluar. Aku akan mematahkan kakinya. Di mana dia sekarang?" Namun, Chris berhenti selama beberapa detik sebelum berkata perlahan, dia mengantar Nona Howard dan Chloe ke. "Di mana? Hei, kenapa kamu merinding dan mengomel? Berhenti membuatku tegang, cepat." Chris berdiri dengan tidak sabar. Rob berkata, mereka bertiga telah pergi ke pusat tes ayah. Apa? Ketika Chris mendengar kata-kata pusat tes paternitas, dia sangat ketakutan sehingga kakinya lemas di tempat. Dengan suara keras, dia kembali ke tempat duduknya. Hank, kau baik-baik saja?" Rob bertanya dengan prihatin. Chris tercengang. Mengapa mereka berdua membawa Chloe ke pusat tes ayah? Mungkinkah dia ayah Chloe? Selama bertahun-tahun, ayah kandung dari putri Lauren telah menjadi misteri besar di kalangan kelas atas DC. Belum lagi orang luar seperti Chris, bahkan orang tua kandung Lauren tidak menyadarinya. Chris mengingat adegan Jordan memegang Chloe di lengannya dan tertawa riang di samping. Dia tiba-tiba menyadari. Tidak heran kalau Pang bisa rukun dengan Lauren dan Chloe begitu dia naik ke atas. Ternyata dia api lama Lauren dan ayah biologis Chloe. Rob mengingatkan, "Pak, Chris, bajingan itu mungkin bukan ayah biologis Chloe. Kalau tidak, dia tidak perlu melakukan tes paternitas, kan? Ini hanya bisa berarti bahwa dia telah tidur dengan Nona Howard." Chris meninju meja, tidak dapat mentolerir kenyataan bahwa wanita yang dicintainya telah tidur dengan musuhnya dan bahkan melahirkan putrinya. Karena pria itu tidur dengan Lauren, mengapa dia tidak menikahinya? Ada begitu banyak pria di negara ini yang ingin menikahinya. Terlepas dari statusnya, keluarga Howard harus cocok dengannya bahkan jika dia adalah putra orang terkaya di negara ini atau pejabat tertentu. Chris berpikir bahwa masalahnya agak aneh. Jika ada yang memiliki kesempatan untuk menjatuhkan Lauren, mereka pasti akan memanfaatkan kesempatan itu untuk melamarnya. Mengingat status Howard di negara ini, seseorang akan menjadi dominan jika mereka menikahi seorang Howard. Rob terkekeh dan berkata, jika anak Pang itu benar-benar putra seorang pria kaya atau eksekutif senior dan telah merayunya dengan cara yang pantas, dia pasti sudah lama melamarnya. Chris merasa bahwa kata-kata Rob agak aneh, jadi dia bertanya, "Rob, apakah kamu menemukan sesuatu?" Rob dengan cepat membantah, "Tidak, saya hanya menebak-nebak." "Bajingan!" Chris membanting tangannya ke meja dan berteriak, "Anjing, kamu hidup dariku, dan kamu masih menyembunyikan sesuatu dariku? Katakan padaku apa yang kamu tahu?" Rob telah menjadi bawahan Chris selama bertahun-tahun, jadi tidak mungkin dia bisa menyembunyikan apapun dari Chris. Rob tahu bahwa Chris sangat marah, jadi dia tidak berani menyembunyikannya lebih jauh darinya. "Chris, jika aku memberitahumu ini, kamu tidak boleh mengatakan bahwa akulah yang memberitahumu, atau aku akan mati. Teruslah mengoceh omong kosong, dan aku akan membunuhmu sekarang," bentak Chris. Dia sudah lama kehabisan kesabaran. Ya, aku akan memberitahumu sekarang." Rob tidak berani melanjutkan omong kosong dan berkata, "Tahun lalu, saya tidak sengaja mendengar bahwa Tuan Brett tiba-tiba minum terlalu banyak dan bahkan berkelahi dengan seseorang. Hari itu, dia mabuk dan mengatakan bahwa saudara perempuannya telah dicemarkan oleh seorang bajingan yang sangat ingin dia singkirkan." Chris langsung kaget mendengarnya. Apakah Brett benar-benar mengatakan itu? Rob mengangguk dan berseru, "Tentu saja." Chris terkejut. Lauren, wanita yang dia sukai, sebenarnya telah diperkosa oleh pria lain. Chris juga bingung. Jika Jordan, yang bertengkar dengannya kemarin, adalah bajingan yang memperkosa Lauren, mengapa Brett masih mempekerjakannya sebagai sopirnya? Rob berkata, "Tuan, Hank, Nona Howard terlihat sederhana, tetapi Tuhan tahu berapa banyak pria yang pernah tidur dengannya.
Kalau tidak, bajingan itu tidak akan membawanya untuk tes ayah. Apakah kamu tidak setuju? Chris, saya pikir Anda sebaiknya tidak pergi untuk wanita tidak senonoh seperti itu. Chris menamparkan wajah Rob dan mencaci maki, anjing, apakah kamu pantas berkomentar tentang Lauren seperti itu? Siapkan mobil, aku akan segera pergi ke pusat tes paternitas. Pusat tes paternitas. Setelah memarkir mobil, Jordan, Lauren, dan Chloe masuk ke dalam gedung. Karena dia takut bertemu kenalan, Lauren tidak pergi ke rumah sakit besar. Staf di pusat tes paternitas semuanya sangat berwibawa. Begitu mereka bertiga tiba, mereka melihat pasangan yang terlibat dalam pertengkaran, dengan beberapa anggota staf berusaha menghentikan perkelahian. Pria parubaya itu mengutuk wanita itu, pelacur, beraninya kamu membuatku selingkuh? Anak itu bukan milikku, dan kau menyembunyikannya dariku selama 8 tahun? Jelas, hasil tes menunjukkan bahwa dia bukan ayah biologis dari anaknya. Pasangan lain berjalan keluar. Pria itu mengejar wanita itu dan meminta maaf padanya sambil membuat ulah. Pria itu berkata, maafkan aku, sayang, aku seharusnya tidak meragukanmu. Wanita itu berkata, pergilah. Anda sebenarnya curiga bahwa anak kami bukan milik Anda. Beraninya kau mencurigaiku saat aku sangat mencintaimu? Ayo bercerai. Ada juga pasangan yang lebih muda di mana pria itu tampaknya masih di bawah umur. Pemuda itu berkata, haha, anak itu bukan milikku. Itu bukan urusanku. Wanita muda itu berlari mengejarnya dan berseru, bahkan jika bayi itu bukan milikmu, aku masih ingin bersamamu. Bagaimanapun, saya telah memutuskan bahwa Andalah orangnya. Petik 2. Pada titik ini, Jordan melihat berbagai emosi pria dan wanita di masyarakat. Dia tidak bisa tidak mengingat adegan dirinya kehilangan kesabaran di Hailey ketika dia mengetahui beberapa waktu lalu bahwa dia bukan ayah biologis dari salah satu saudara kembar Hailey. Aku tidak menyangka akan kembali untuk tes paternitas secepat ini. Kali ini, Jordan tidak gugup sama sekali. Salah satu alasannya adalah dia tidak berpikir Lauren punya alasan untuk berbohong padanya. Lagi pula, jika Chloe bukan anak Jordan, itu akan lebih baik untuk hidupnya. Dia kemudian bisa berkonsentrasi untuk menemani Victoria dan tidak memikirkan Lauren dan Chloe. Begitu ketiganya masuk, seorang pria parubaya dengan ekspresi aneh menatap mereka bertiga. Pria parubaya itu berjalan mendekat. Ketika dia melihat Lauren, dia mengutuk, pelacur tak tahu malu. Jordan takut pria itu psikopat dan akan membahayakan Lauren dan Chloe. Karena itu, dia segera memblokir di depan Lauren dan memanggilnya. Tuan, tolong perhatikan kata-kata dan tindakanmu. Ketika pria parubaya itu melihat Jordan membela Lauren, dia menyerang Jordan lagi, kamu anjing. Jordan sangat marah, apakah kamu tidak pernah dipukuli sebelumnya? Pria parubaya itu tampaknya tidak takut pada Jordan sama sekali, dan dia membentak, fakta bahwa kamu membawa istri dan anakmu ke sini untuk tes paternitas membuktikan bahwa istrimu berselingkuh saat itu. Itu membuatnya menyebalkan. Bukankah kamu seekor anjing? Petik 2. Ketika Chloe mendengar itu, dia juga marah. Jangan memarahi ayah dan ibuku. Pria parubaya itu menatap Chloe yang menggemaskan. Dia berkata sambil tersenyum, gadis kecil, ibumu mungkin ibumu, tetapi ayahmu mungkin bukan ayah kandungmu. Ibumu sangat cantik, dia pasti punya banyak pria di luar sana. Tuhan tahu siapa ayahmu. Hahaha. Jordan tidak bisa mentolerir kenyataan bahwa orang asing itu benar-benar menghina Lauren. Oleh karena itu, dia membuatnya pingsan dengan pukulan. Dia kemudian berteriak, keamanan, ada psikopat di sini. Cepat kirim dia ke rumah sakit jiwa. Jordan memegang tangan Chloe dan berjalan maju dengan cepat. Merasa sangat sedih, Chloe bertanya kepada Jordan, ayah, mengapa pria itu memarahi ibu? Dia jelas wanita terbaik di dunia. Jordan berkata kepada Chloe, ibumu terlalu cantik, dan banyak pria menyukainya, tetapi mereka tidak bisa memenangkan hatinya. Itu sebabnya mereka cemburu dan menjelek-jelekkan ibumu. Ada banyak orang seperti itu di dunia. Chloe, kamu akan secantik Mommy ketika kamu dewasa. Kamu akan mengerti kalau begitu. Petik 2. Chloe bertanya langsung, ayah, mengapa kamu tidak menikahinya setelah kamu mendapatkannya? Orang tua anak-anak lain semuanya sudah menikah. Maukah kamu menikah dengan ibu? Kata-katanya membuat Jordan kehilangan jawaban. Dia menatap Lauren dengan ekspresi canggung. Jordan hanya bisa membohongi Chloe untuk saat ini. Ayah dan ibu menikah sebelum kamu lahir. Pembohong. Chloe sepertinya tidak mempercayainya. Kalian berdua tidak memiliki foto pernikahan, tidak seperti nenek dan kakek, yang foto pernikahan mereka digantung di kamar mereka.
Jordan terus berbohong padanya, ya, kami hanya menyimpannya di lemari daripada menggantungnya. Aku ingin melihat fotonya saat kita kembali nanti, kata Chloe. Ah, oke, Jordan tidak punya pilihan selain setuju untuk saat ini. Melihat tatapan tak berdaya Jordan, Lauren tertawa dan berkata, kecil ini sulit ditangani, ya? Jordan mengangguk dan berkata, 3 tahun ini sangat berat bagimu. Jordan menyadari bahwa mengawasi dan mendidik anak-anak adalah tugas yang berat. Setelah itu, mereka bertiga melanjutkan untuk melakukan tes paternitas. Segera, ketiganya meninggalkan pusat tes ayah dan berjalan ke tempat parkir. Jordan baru saja menyalakan mobil dan hendak keluar dari tempat parkir. Tiba-tiba, sebuah SUV mewah, Lincoln Navigator, menghalangi mobil Jordan. 2 orang keluar dari mobil. Pengemudinya adalah Rob yang cabul, dan penumpangnya adalah Chris. Chris melangkah keluar dari mobil, mendekati Jeep merah Lauren, dan menunjuk Jordan, yang duduk di kursi pengemudi. Keluar. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Jordan juga tidak senang melihat Chris lagi. Beraninya orang ini begitu tidak sopan, aku belum cukup memukulnya. Melihat Jordan telah keluar dari mobil, Lauren buru-buru turun dari kursi belakang dan berjalan mendekat. Chris, apa yang kamu lakukan? Chris memandang mereka berdua dan berkata dengan marah, apa yang saya lakukan? Saya bertanya apa yang Anda lakukan? Untuk apa kamu membawa Chloe ke sini? Lauren sangat lembut saat menghadapi Jordan, tapi dia agak mendominasi terhadap Chris. Bukan urusanmu di mana aku membawa putriku. Hak apa yang Anda miliki untuk menanyai saya? Petik 2. Chris sangat marah. Semua orang di lingkaran pertemanannya tahu bahwa dia ingin Lauren menikah dengannya. Jika teman-temannya mengetahui masalah ini hari ini, mereka akan mengejek Chris. Chris berteriak dengan marah, kamu adalah tunanganku. Tentu saja, itu urusanku. Apakah anak pang kecil ini ayah Chloe? Apa dia berselingkuh denganmu? Sebelum Jordan membuat ulah, Lauren lebih dulu mengangkat tangannya dan menamparkan Chris. Memukul. Lauren tampak lemah, tetapi dia kuat dalam hal memukul orang lain. Chris, saya ulangi, saya tidak ada hubungannya dengan Anda. Bahkan jika orang tuaku menyetujui pernikahan kita, aku tidak akan menikahimu. Berhentilah menjadi delusi. Jordan juga marah. Dia telah memukuli Chris kemarin dengan harapan bahwa Chris akan berhenti mengganggu Lauren di masa depan. Namun, dia melihat Chris lagi hari ini. Jordan berjalan ke arah Chris dan berkata dengan nada mengancam, siapa yang kamu sebut pang? Ulangi dirimu sendiri.